Selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudara warga Jemaat GKPA dimanapun berada dan seluruh simpatisan GKPA. Kita akan memulai hari ini dengan karya kita. Sebelum kita memulai karya, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca nats hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Praise the Lord, all you nation. Applaud him, all you foreigners. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa tema renungan ini, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pemazmur hendak mengajak segala bangsa dan segala suku bangsa untuk memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan. Pemazmur mengajak orang untuk memuji dan memegahkan Tuhan karena dia sendiri telah memegahkan Tuhan, telah memuji Tuhan. Artinya dia mengajak karena dia sudah melakukan. Itu penting. Janganlah kita mengajak orang kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu seperti apa yang kita ajak. Ajakan itu akan semakin berkuasa, punya power ketika kita sendiri pun sudah melakukannya. Pemazmur adalah orang yang sering memuji Tuhan. Tak sedetik pun dia lupa memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan. Karena dia telah merasakan kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi, memelihara hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong dia. Baik di kala suka dan duka. Pemazmur yaitu Daud telah menikmati kasih setia Tuhan. Salah satu ciri orang percaya ialah harus mampu memuji Tuhan. Harus mampu memegahkan Tuhan. Kalau seorang percaya tidak mampu memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan, berarti dia bukanlah orang percaya yang sungguh. Jadi seorang yang mengaku percaya pasti harus mampu memuji Tuhan. Memuji Tuhan mungkin bisa saja bernyanyi melalui lagu pujian. Tapi menyanyi memuji Tuhan, selain menyanyi tentu dengan karya baktinya. Dia memuji dengan kata-katanya. Dia memuji dengan prestasinya. Dia memuji dengan karya baktinya. Dia memuji dengan sumbangsi idea pikiran-pikirannya. Dia memuji dengan hikmatnya, tenaganya, dananya. Dia bagi untuk Tuhan. Ini salah satu ciri orang percaya, harus mampu memuji, memegahkan Tuhan. Kalau dia tidak mampu memuji dan memegahkan Tuhan, maka orang itu akan cenderung bersungut-sungut, menyalahkan diri, menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita jarang memuji Tuhan, maka kita akan terjebak pada sungut-sungut. Pertanyaannya mungkin begini, kapankah kita harus memuji Tuhan? Di manakah kita harus memuji Tuhan? Sebenarnya jawabannya ya sederhana. Pujilah Tuhan di segala waktu. Baik dalam keadaan susah maupun senang. Baik di kala sakit ataupun sehat. Baik di kala miskin maupun kaya. Pujilah Tuhan. Jadi anytime, kapan saja, puji Tuhan. Di mana?
di mana saja. Memang secara formal boleh pergi ke gereja, boleh bersekutu di kantor, bersekutu di rumah, ada mesbah rumah tangga. Pagi, malam, puji Tuhan. Jadi kapan saja, di mana saja. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebab dalam nats hari ini dia berkata, pemazmur, pujilah Tuhan dan megahkanlah. Dua kata ini adalah kata kerja yang menjadi perintah kepada orang percaya untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Jadi kita harus bisa perintah diri kita supaya kita mampu memuji dan memegahkan Tuhan setiap hari. Pertanyaan kita selanjutnya ialah, mengapa pemazmur memuji Tuhan? Lalu juga mengapa kita juga harus memuji Tuhan? Pemazmur memberi dua pelajaran. Sehingga itulah alasan kita memuji Tuhan. Yang pertama, karena kasih setia Tuhan itu hebat sekali. Pertama, karena kasih setia Tuhan itu hebat. Kasih Tuhan itu dinyatakan lewat karyanya, melalui penciptaannya untuk segala makhluk dan manusia, untuk segala pemeliharaan dan penebusannya di dalam karya Kristus dan di dalam penyertaannya di dalam Roh Kudus. Itu kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan itu mampu memberi pengampunan dikala kita jatuh ke dalam dosa. Mampu memberi pembenaran dikala kita melakukan ketidakadilan, kejahatan dan dosa. Kita diampuni olehnya. Itu kasih setia Tuhan. Jadi ada banyak alasan sebenarnya bagi Tuhan untuk menghukum kita. Karena ketidakmauan kita memujinya, karena melanggar perintahnya dan ketetapannya, karena kita tidak mau bertobat, merubah diri, karakter, sikap, tingkah laku, tutur kata, maka ada banyak kesempatan bagi Tuhan untuk menghukum kita. Tetapi ternyata ada banyak juga kesempatan bagi Tuhan untuk mengampuni kita, menghapuskan dosa kita. Itulah anugerah dan itulah kasih setia Tuhan yang hebat bagi kita. Bahkan memberi anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menghapus dosa kita, supaya kita layak menerima kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, karena kasih setia Tuhan itu hebat sekali. Yang kedua, karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Tidak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tidak. Tapi selama-lamanya. Unlimited time. Jadi kasih setia Tuhan itu a long time. Selama-lamanya. Jadi itu ditunjukkannya kepada kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu alfa dan omega. Dia memelihara hidup kita. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk membarui diri kita hari demi hari melalui karya pembaruan Roh Kudus. Kesetiaan Allah juga sudah terbukti dalam hidup kita, di mana Dia tetap memelihara keselamatan bagi kita, menganugerahkan keselamatan itu bagi kita sehingga itu milik kita dan kita memperolehnya dengan sempurna. Kesetiaan Allah ini menjadi alasan bagi kita untuk memuji Dia, untuk memegahkan Dia, sehingga kita bisa menapaki kehidupan kita hari demi hari untuk memuji Dia. Karena itu, siapapun kita dan apapun keadaan kita sekarang, ambil waktu, pujilah Dia, megahkanlah Dia, karena kasih setianya yang hebat dan luar biasa. Dan karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami belajar dari firman-Mu sebagaimana pemazmur mengajak kami untuk memuji Tuhan dan memegahkan Dia. Memegahkan berdasarkan suku bangsa kami. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami.
Hanya orang yang mampu memuji dan memegahkan Tuhan akan dipeliharakan Tuhan, akan diberikan kehidupan yang kekal. Inilah kami Tuhan. Apapun keadaan kami, kami siap untuk memuji Tuhan dan memegahkan nama-Mu. Mampukan kami memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Horas, horas, horas.